Selanjutnya, terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 memberikan persetujuan perpanjangan waktu operasi pasar gula kepada Inkopkar melalui surat nomor 294 tahun 2016 sekaligus menyetujui pengadaan gula kristal mentah guna keperluan operasi pasar sebesar 157.500 ton. Atas dasar surat persetujuan perpanjangan waktu operasi gula tersebut pada tanggal 8 April 2016, Tony Wijaya Ang mengajukan persetujuan impor raw sugar sebanyak 157.500 ton dengan nomor 42137 melalui Inatrade. Selanjutnya, terdakwa tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian menandatangani surat persetujuan impor gula kristal mentah dengan nomor PI 04 PI 6916.0028 tertanggal 8 April 2016 kepada PT Angel Product untuk mengimpor GKM dan merubah menjadi GKP, padahal diketahui PT Angel Product merupakan pabrik gula rafinasi sedangkan seharusnya digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga adalah gula kristal putih atau GKP. Tony Wijaya Ang telah merealisasikan impor gula kristal mentah dengan menggunakan PI kepada PT Angel Product dengan nomor 04 PI 69 tertanggal 8 April 2016 dengan total 157.000 ton dan telah membayar PDRI sebanyak 194.162.540.593 rupiah. Untuk impor GKM sebanyak 157.500 ton. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar PDRI sebesar 242.895.235.249 rupiah, 90 sen. Sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk PDRI, yaitu selisih biaya masuk PDRI, GKP dan GKM sebesar 48.702.694.656 rupiah, 90 sen. Bahwa selama periode tahun 2016 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian yang membahas terkait persetujuan impor yang diberikan kepada PT Angel Product dengan nomor PI 04.PI 69.16.028 tertanggal 8 April 2016 dengan total sebesar 157.000 ton dalam rangka penugasan kepada Inkopkar. Bahwa Kementerian Perindustrian juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor yang diberikan pada Angel Product dengan nomor PI 04 tertanggal 8 April 2016 dengan total sebesar 157.000 ton dalam rangka penugasan kepada Inkopkar. Klaster importasi gula untuk penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero atau PPI yang bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta produsen gula rafinasi tahun 2016 sebanyak 200.000 ton. Bahwa PT PPI adalah anggota BUMN Holding Pangan bergerak dalam bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional dalam lingkup usaha kegiatan ekspor impor antar pulau dan lain-lain, di mana kepemilikan saham pemerintah Republik Indonesia 100%, yaitu pemegang sahamnya diwakili oleh Kementerian BUMN. Pada bulan Juni 2003 berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggabungkan 3 perusahaan niaga yaitu PT Cipta Niaga, PT Dharma Niaga dan PT Panca Niaga menjadi satu perusahaan niaga yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2003. Selanjutnya berdasarkan akta nomor 04/12/2015 melalui notaris Enggawati Ghazali dengan struktur pengurusan PTI yang kami anggap bacakan. Kemudian pada tanggal 25 Mei 2015, Direktur Utama PT PPI yang saat itu dijabat oleh Wahyu Suparyono menandatangani surat nomor 44/2015 yang menyatakan kesiapan PT PPI menjadi pemegang dan pengelola cadangan gula pemerintah dengan cara penyerapan gula petani sehingga dapat menjaga stabilisasi harga gula di tingkat petani. Surat tersebut juga menyampaikan apabila dalam kondisi tertentu untuk menjaga kesediaan gula dengan cara melakukan impor, maka PT PPI dapat ditunjuk untuk melakukan importasi gula karena sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga gula yang wajar di tingkat konsumen dan untuk memenuhi kebutuhan gula pada bulan puasa dan Idul Fitri tahun 2015, Menteri Perdagangan saat itu yaitu Rahmat Gobel melalui surat nomor 477 tertanggal 11 Juni 2015 meminta kepada Menteri BUMN yaitu Rini M. Sumarno
agar menugaskan PT PPI untuk melakukan pengadaan stok gula nasional sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi PT Perkebunan Nusantara 3 atau PTPN 3 dan PT Raja Wali Nusantara atau RNI dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yang telah ditetapkan sebesar Rp8.900 per kilogram. Di dalam surat tersebut, Menteri Perdagangan RI Rahmat Gobel meminta agar PT PPI bekerja sama dengan anak perusahaan PTPN 3 dan PT RNI untuk mengadakan gula sebanyak 200.000 ton. Kemudian atas surat dari Kementerian Perdagangan tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri BUMN dengan menunjuk PTPN 7, PTPN 9, PTPN 10, PTPN 11, dan PT RNI untuk bekerja sama dengan PT PPI untuk pengadaan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Menindaklanjuti surat dari Menteri Perdagangan saat itu Rahmat Gobel, Rini Sumarno selaku Menteri BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2015 menugaskan PT PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PTPN 3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai patokan petani atau HPP gula tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian atas surat Menteri BUMN tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan rapat bersama dengan kementerian yang mana dalam rapat tersebut berisi sebagai berikut. Antara lain 1. Penetapan HPP sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian apabila dalam penugasan merugi maka KPI atau Key Performance Indicator bukan berorientasi pada laba. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 dilaksanakan rapat di Kementerian BUMN dengan kesimpulan penegasan harga beli gula PT PPI kepada BUMN produsen gula yaitu PTPN 3 dan PT RNI sebesar Rp8.900 per kilogram sudah termasuk PPN, alokasi volume bagi produsen gula dan komposisi sharing serta harga jual. Selanjutnya Kementerian BUMN juga menerbitkan surat nomor S382 MBUD 07/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang pada pokoknya menyampaikan antara lain sebagai berikut. A. Keuntungan atas penjualan gula untuk operasi pasar oleh PT PPI sebagaimana dimaksud dibagi antara PT PPI dengan produsen gula dengan perbandingan 35/65. Alokasi gula sebanyak 200.000 ton sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk produsen gula antara lain PT Perkebunan Nusantara 7, 9, 10, 11 dengan uraian sebagaimana tabel kami anggap bacakan. Bahwa dengan adanya surat Kementerian BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2015 tersebut yang isinya menugaskan PPI mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PTPN 3 dan PT RNI, maka secara resmi Kementerian BUMN menunjuk PT PPI, PTPN 3 dan PT RNI untuk melaksanakan tugas stabilisasi harga dan stok gula nasional. Tidak ada pihak lain yang ditunjuk selain dari ketiga perusahaan BUMN tersebut. Adapun tujuan penunjukan pelaksanaan stabilisasi dan pembentukan stok gula dilakukan oleh BUMN adalah agar PT PPI dan pabrik gula BUMN tersebut dapat menyerap tebu yang ditanam oleh para petani agar terjadi pemerataan ekonomi di mana petani semangat untuk menanam tebu dan hasilnya dapat dirasakan oleh petani ini sendiri yang menuju pada swasembada gula. Bahwa dalam pelaksanaannya pembelian gula kristal putih yang dilakukan oleh PTPI kepada PTPN dan PT RNI tidak sesuai dengan target 200.000 ton, melainkan hanya tercapai 57.500 ton yang terdiri dari rincian kami anggap bacakan. Pembelian gula kristal putih yang dilakukan oleh PT PPI kepada PTPN dan PT RNI tidak terrealisasi sebanyak 200.000 ton dikarenakan ketidaksesuaian harga. Selanjutnya PT PPI melalui Direktur Utama Dayu Padma Rengganis mengirim surat nomor 90 tertanggal 7 Agustus 2015 kepada Kementerian Perdagangan RI perihal pengajuan permohonan importasi gula kristal putih sebanyak 150.000 ton oleh PT PPI. Dalam surat tersebut, penugasan yang diterima oleh PT PPI tidak dapat dilaksanakan dengan alasan kesulitan memperoleh gula sebagai stok dikarenakan kondisi harga lelang lebih tinggi dari harga patokan petani, sehingga tugas PT PPI sebagai pengelola stok nasional dan stabilisator harga tidak dapat dilaksanakan. Sehingga pengadaan stok gula melalui mekanisme impor dari PT PPI melalui surat 235 tertanggal 19 November 2015 perihal permohonan importasi GKP
sebanyak 400.000 ton. Namun permohonan PT PPI untuk importasi gula kristal putih melalui kedua surat tersebut tidak direspon dan tidak disetujui oleh Kementerian Perdagangan RI. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Menteri Perdagangan RI berganti dari Rahmat Gobel kepada terdakwa Thomas Rikasi Lembong yang sebelumnya sudah kenal dengan Charles Sitorus. Kemudian Charles Sitorus mengajak Dayu Padma Rengganis selaku Direktur Utama PT PPI bersama dengan Sri Agustina menemui terdakwa untuk melakukan pemaparan sebagai stabilisator dan pemegang stok gula. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis untuk menemui Sri Agustina untuk membahas teknis importasi gula kristal mentah. Pada bulan Oktober 2015, Charles dan Dayu mendatangi Sri Agustina dan pada saat itu mereka bertemu dengan Tony Wijaya yang merupakan Direktur Utama PT Angel Product. Di dalam pertemuan tersebut, Sri Agustina mengenalkan Tony Wijaya kepada Charles Sitorus dan Dayu Padma dengan menyampaikan, ini Bapak Tony Wijaya, Direktur PT Angel Product yang akan melakukan kerjasama dengan PT PPI. Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian, masih di bulan Oktober 2015, Charles Sitorus dan Dayu Padma Rengganis kembali menemui Sri Agustina di kantor Kementerian Perdagangan. Yang saat itu telah hadir Tony Wijaya. Selanjutnya terdakwa menyampaikan nanti untuk kerjasama gula akan ada 8 perusahaan yang mana teknisnya akan dibahas. Bahwa Gunaryo selaku staf khusus Menteri Perdagangan sebelumnya pernah dipanggil oleh terdakwa, kemudian diberi daftar 8 nama perusahaan gula rafinasi yang akan bekerja sama dengan PT PPI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan 8 perusahaan gula rafinasi dengan PT PPI. Bahwa sepulang rapat, Charles dan Dayu pulang ke kantor menggunakan mobil yang sama, yang saat perjalanan Dayu bertanya kepada Charles, apakah persiapan penugasan dari Kementerian Perdagangan seperti ini? Kemudian Charles mengatakan, emang Bu, semuanya sudah direncanakan dan diatur oleh Thomas Rikasi Lembong dengan cara menugaskan Bapak Gunaryo untuk mengatur PT PI bekerja sama dengan 8 pabrik rafinasi dan 8 pabrik rafinasi ini yang akan mengimpor GKM dan diolah menjadi GKP dan PT PPI sebagai sarana penugasan yang dibuat oleh terdakwa Thomas Rikasi Lembong. Lalu Dayu Padma Rengganis bertanya, berbeda ya dengan rencana penugasan dari Kementerian BUMN? Lalu Charles menjawab, memang berbeda dengan penugasan dari Kementerian BUMN karena kalau dari Kementerian Perdagangan adalah pihak swasta, juga makanya Pak Gunaryo mengundang kita hari ini. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2015, Charles Sitorus mendapat telepon dari operator PT Angel Product yang menyampaikan akan diadakan rapat teknis pembahasan kerjasama antara PT PPI dengan pabrik gula swasta. Lalu Charles memerintahkan Prasetyo Indro Harto untuk berkoordinasi dengan perwakilan 8 perusahaan yaitu PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar Industri, PT Berkah Makmur Manis, PT Angel Product yang saat itu diwakili oleh legal masing-masing perusahaan, di antaranya Nina perwakilan PT Angel Product, Delano perwakilan dari PT Sentra Usaha Tamajaya dan PT Medan Sugar Industri serta PT Andalan Furnindo dan Riana Kusumaningsari perwakilan dari PT Makassar Ten. Pembahasan rapat tersebut mengenai teknis pengaturan pelaksanaan penugasan PT PPI yang mana gula yang akan dijual kepada PPI tersebut bahan bakunya berasal dari GKM impor untuk diolah menjadi GKP. Distributor yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan penjualan gula penugasan, harga beli gula, cara pengantaran, serta teknis mengenai cara mengakomodir agar 8 perusahaan swasta tersebut dapat bekerja sama dengan PT PPI. Bahwa masih di bulan Desember 2015, Charles Sitorus, Dayu Padma Rengganis, dan Tony Wijaya beserta perwakilan pabrik gula rafinasi yaitu PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses, PT Andalan Furnindo, dan PT Sugar Industri Internasional dan PT Berkah Manis Makmur mengadakan pertemuan di Hotel Ritz-Carlton SCBD Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut kesepakatan sebelumnya pada bulan November 2015 bertempat di ruang rapat Kementerian Perdagangan RI. Dalam rapat tersebut, Tony Wijaya selaku perwakilan dari PT Angel Product memberikan pembagian jumlah kuota kristal putih yang nantinya dapat dibeli oleh PT PPI adalah 10%. Yang dapat dibeli oleh PT PPI adalah 10% dari semua jumlah total produksi GKP yang dihasilkan oleh pabrik gula swasta penghasil gula rafinasi. Selebihnya dilakukan pembelian oleh distributor melalui skema pembelian delivery order atau DO kepada PT PPI.
bahwa awal bulan Januari 2016 Charles memerintahkan Prasetyo Indro Harto melakukan rapat bersama 8 perusahaan untuk membahas mengenai harga gula oleh PT PPI kepada 8 perusahaan selaku produsen atau penjual. Harga jual PT PPI kepada distributor serta besaran keuntungan yang akan diperoleh PT PPI. Awalnya dalam rapat tersebut disepakati harga pembelian PT PPI dari 8 perusahaan tersebut adalah Rp9.000 per kilogram. Kemudian harga jual dari PT PPI ke distributor adalah sebesar Rp9.100 per kilogram. Sehingga dengan demikian besaran keuntungan yang akan diperoleh PT PPI adalah Rp100 per kilogram. Namun kemudian dalam rapat tersebut Prasetyo Indro Harto menyampaikan permohonan agar besaran keuntungan PT PPI dapat ditambah karena masih menanggung biaya suku Findo. Atas permintaan Prasetyo, selanjutnya Tony Wijaya Eng selaku Direktur PT Angel Product mengatakan, oke, saya kasih Rp5 lagi. Sehingga kemudian disepakati keuntungan PT PPI berubah dari Rp100 per kilogram menjadi Rp105 per kilogram. Dan harga jual PT PPI kepada distributor berubah menjadi dari Rp9.100 per kilogram menjadi Rp9.105 per kilogram. Karena yang Rp5 adalah alokasi untuk suku Findo yang akan dibayarkan oleh PT PPI. Harga gula kristal putih dalam kesepakatan tersebut adalah harga yang dibayarkan oleh PT PPI kepada 8 perusahaan dan tidak termasuk PPN. Sedangkan pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga nasional telah ditegaskan oleh Menteri BUMN melalui surat nomor 333 tertanggal 12 Juni 2016 memberikan penugasan kepada PPI untuk mengadakan stok gula sebanyak 200.000 ton yang berasal dari hasil produksi pabrik gula yang dimiliki anak-anak perusahaan PT PN 3 dan PT RNI yang merupakan pabrik gula BUMN dengan harga sesuai harga patokan petani atau HPP gula pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.900 per kilogram. Kemudian terdakwa menerbitkan surat nomor 51 2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT PPI perihal penugasan PT PPI dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang pada pokoknya PT PPI dapat melakukan kerjasama dengan produsen dalam negeri yang dapat memasok gula dan atau industri yang dapat mengolah gula impor menjadi gula konsumsi. Hal tersebut bertolak belakang dengan Surat Menteri BUMN nomor S887 tertanggal 14 Desember 2015 yang menugaskan PT PPI untuk bekerjasama dengan BUMN produsen gula serta penjualan gula diarahkan hanya dijual pada tingkat pengecer atau konsumen. Sebagai tindak lanjut surat terdakwa bernomor 51 selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016 diadakan rapat di kantor PPI yang dihadiri oleh Charles dengan perwakilan 8 perusahaan gula rafinasi untuk membahas rencana kerjasama pengadaan gula yang ditindaklanjuti dengan penandatangan perjanjian kerjasama nomor 13 garing KNT garing bahan pokok tertanggal 14 Januari 2016 antara Charles Sitorus dari PT PPI dengan Tony Wijaya, PT Angel Product, Hendro Giarto Atio, PT Duta Sugar Internasional, Wisnu Hendraningrat, PT Andalan Furindo, Ten Suryanto Eka Prasetyo, PT Makassar Ten, Eka Sapanca, PT Permata Dunia Sukses Utama, Hansen Setiawan, PT Sentra Usaha Tamajaya, Indra Suryaningrat, PT Medan Sugar Industri, dan Hengki Gozali dari PT Berkah Manis Makmur untuk menyediakan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Pertemuan yang dilakukan oleh Charles, Dayu, Prasetyo, Indro Harto dan 8 perwakilan perusahaan rafinasi tersebut dilaksanakan beberapa kali sebelum terbitnya surat penugasan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2016 tertanggal 12 Januari 2016 bahwa pada rentan waktu bulan Desember 2015 sampai dengan Januari 2016 selain pertemuan-pertemuan tersebut terdapat juga komunikasi melalui email, terdapat pembahasan format draft atau konsep perjanjian antara PT PPI dengan 8 perusahaan gula rafinasi tersebut.
dalam rangka mengakomodir kerjasama importasi gula kristal mentah untuk diolah menjadi GKP antara PT PPI dengan 8 perusahaan swasta penghasil gula rafinasi, maka terdakwa memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina untuk menerbitkan surat penugasan untuk pelaksanaan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional. Selanjutnya, setelah draft surat penugasan tersebut dibuat, kemudian terdakwa menandatangani surat penugasan kepada PT PPI bernomor 51/2016 tertanggal 12 Januari 2016 yang antara lain di dalam poin 3 berbunyi, untuk itu agar perusahaan saudara dapat bekerja sama dengan produsen gula dalam negeri yang dapat memasok gula atau industri yang dapat mengolah gula mentah impor menjadi gula konsumsi dalam rangka stabilisasi harga maupun pembentukan stok gula di dalam negeri. Sedangkan terdakwa tidak memerintahkan PPI untuk bekerja sama dengan produsen gula BUMN dalam melaksanakan impor gula kristal putih langsung dilakukan oleh BUMN. Dengan adanya surat penugasan Menteri Perdagangan RI nomor 51 pada yang terbit pada tanggal 12 Januari 2016 tersebut, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016, Charles Sitoris selaku Direktur PT PPI bersama-sama dengan Tony Wijaya, Ten Suryanto, Hansen, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Giarto Atiwo, dan Hengki Gozali selaku Direktur PT Berkah Manis Makmur menandatangani surat kerjasama nomor 13/KNT bahan pokok/2016. Selanjutnya, Tony Wijaya, Ten Suryanto, Eka, Hansen, Indra Suryaningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Agio, Hengki Gozali atas permintaan Hans Valita Utama mengajukan permohonan persetujuan impor tanpa dilengkapi rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan dengan cara sengaja mengupload surat penugasan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia nomor 51 tertanggal 12 Januari 2016 yang ditandatangani terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada kolom rekomendasi Dirjen Argo Kementerian Perindustrian atau penetapan produsen importir yang seharusnya kolom tersebut diisi dengan dokumen rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian terdakwa memerintahkan almarhum Karyanto Supri selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk memberikan persetujuan impor kepada PT Permata Dunia Sukses, PT Andalan Funindo, PT Angel Product, PT Makassar Ten, PT Berkah Manis Makmur dan PT Sentra Usaha Tamajaya, PT Duta Segar Internasional dan PT Sugar Industri tanpa melalui persetujuan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa melampirkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian serta persetujuan impor gula kepada 8 perusahaan rafinasi tersebut adalah impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih yang tidak sesuai dengan izin industri 8 perusahaan tersebut. Yaitu sebagai berikut. Tabel kami anggap bacakan. Setelah diterbitkannya persetujuan impor tersebut, selanjutnya almarhum Karyanto Supri melaporkan kepada terdakwa melalui nota dinas nomor 24 tertanggal 21 Januari 2016 dari PLT Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Karyanto Supri kepada Menteri Perdagangan, yaitu terdakwa Thomas Trikasih Lembong yang antara lain berisi sebagai berikut. 1. Terdapat 8 permohonan persetujuan impor gula kristal mentah dari perusahaan industri gula rafinasi yang telah melaksanakan perjanjian dengan PT PPI dalam rangka pelaksanaan Surat Menteri Perdagangan nomor 51 tertanggal 12 Januari 2016 sebagaimana tersebut di atas. 2. Sehubungan dengan hal tersebut dan instruksi Bapak, yaitu terdakwa Thomas Trikasih Lembong, telah ditandatangani 8 persetujuan impor gula kristal mentah atau gula kristal kasar raw sugar sebagai berikut, yaitu 8 perusahaan dengan total volume impor sebesar 200.000 ton. Berdasarkan nota dinas tersebut, Karyanto Supri melaporkan bahwa penetapan jumlah atau alokasi impor gula kristal mentah didasarkan pada kesepakatan antara PT PPI dengan industri gula rafinasi sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama nomor 13 tertanggal 14 Januari 2016. Setelah persetujuan PI diterbitkan, selanjutnya 8 perusahaan swasta menandatangani perjanjian jual beli dengan Charles
Charles Sitorus selaku Direktur PT PPI, yang mana dalam perjanjian tersebut menyepakati harga pembelian gula oleh PT PPI dari loko gudang 8 perusahaan gula rafinasi dengan harga sebesar Rp9.000 per kilogram, sudah termasuk biaya loading, sticking, dan PPH, namun belum termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Dengan masing-masing perjanjian kami anggap bacakan bahwa dari persetujuan impor yang telah diterbitkan tersebut, Tony Wijaya Eng, Hendro Giarto Atiwo, Wisnu Hendraningrat, Ten Suryanto, Eka Sapanca, Hansen Setiawan, Indra Suryaningrat, Hengki Gozali, atas perintah Hans Valita Utama, kemudian merealisasikan impor gula kristal mentah yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dengan rincian sebagai berikut. Kami anggap bacakan dengan total realisasi impor GKM sebesar 200.000 ton dan realisasi gula kristal putih sebesar 190.000 ton. Selanjutnya Menteri Perdagangan RI saat itu yaitu Thomas Trikasi Lembong juga menandatangani surat nomor 181 perihal pendistribusian gula PT PPI pada tanggal 10 Februari 2016, yang mana Menteri Perdagangan RI Thomas Trikasi Lembong menerbitkan surat kuasa kepada PT PPI untuk dapat menunjuk distributor di dalam melaksanakan operasi pasar. Hal ini tertuang dalam poin 5 yang berbunyi penjualan GKP baik oleh PT PPI secara langsung maupun melalui distributor kepada konsumen dilakukan pada tingkat harga dan seterusnya. Dan dalam poin 6 yang berbunyi PT PPI bertanggung jawab terhadap pendistribusian yang dilakukan secara langsung dan atau melalui distributor. Dengan demikian, surat nomor 181 perihal pendistribusian gula PT PPI pada tanggal 10 Februari 2015 bertentangan dengan surat Menteri BUMN nomor S888 tertanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Rini M. Sumarno selaku Menteri BUMN perihal distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula yang ditujukan pada direksi PT PPI, yang pada intinya bahwa penjualan gula diarahkan hanya untuk tingkat pengecer atau konsumen, bukan melalui distributor, dan tidak sesuai hasil rapat koordinasi antara kementerian pada tanggal 28 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pelaksanaan importasi gula konsumsi PT PPI harus berkoordinasi dengan Perum Bulog. Selanjutnya PT PPI melakukan pembayaran pada Angel Product, PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Funindo, PT Dutas Sugar Industri, dan PT Berkah Manis Makmur atas 190.000 ton gula kristal putih sesuai dengan kesepakatan harga sebesar Rp9.000 per kilogram adalah sebesar Rp1.710 miliar. Padahal dalam rangka pelaksanaan tugas pembentukan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula kristal putih yang telah ditetapkan oleh sebagaimana harga patokan petani sebesar Rp8.900 per kilogram, seharusnya pembayaran atas gula kristal putih sebanyak 190.000 ton sesuai HPP tersebut adalah Rp1.532.727.272,73, sehingga terjadi kemahalan harga GKP yang dibayarkan oleh PT PPI dan menjadi keuntungan yang tidak sah PT Angel Product, PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Funindo, dan PT Duta Sugar Internasional dan PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp772.272.727,27 dengan rincian sebagaimana tabel kami anggap bacakan. Bahwa 8 perusahaan gula tersebut telah melaksanakan impor GKM sebanyak 200.000 ton dan telah membayar biaya PDRI sebesar Rp150.580.485.722. Sedangkan dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang diimpor adalah GKP dengan membayar biaya masuk PDRI sebesar Rp225.135.530 sehingga mengakibatkan kekurangan atas pembayaran biaya masuk PDRI atau selisih biaya masuk dan PDRI antara gula GKP dan GKM sebesar Rp74.555.290
Kami ulangi, 74.550.808,22 dengan uraian sebagaimana dalam tabel. Kami anggap bacakan bahwa selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah ada rapat koordinasi antar kementerian terkait persetujuan impor dalam rangka penugasan kepada PT PPI yang bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta gula rafinasi sebanyak 200.000 ton sebagai berikut. Tabel kami anggap bacakan. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 diadakan rapat koordinasi antar kementerian yang membahas ketersediaan pangan, salah satunya tentang gula, dengan kesimpulan bahwa Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PPI selain impor gula sambil menunggu penyelesaian peraturan pemerintah tentang Perum Bulog, dan awal tahun 2016 diagendakan untuk membahas kembali mengenai gula. Bahwa berdasarkan kesimpulan rapat koordinasi antar kementerian tidak pernah dibahas terkait dengan impor GKM yang kemudian diolah menjadi GKP melalui 8 perusahaan gula rafinasi. Yang dibahas dalam rapat koordinasi kementerian tersebut adalah agar Perum Bulog segera berkoordinasi dengan PT PPI terkait impor gula. Selain itu, periode 2016 juga tidak ada rapat koordinasi yang membahas GKM yang kemudian diolah menjadi GKP melalui 8 perusahaan gula rafinasi. Bahwa terkait adanya pembahasan mengenai agar impor gula dalam bentuk raw sugar agar terdapat nilai tambah bagi pabrik-pabrik gula di dalam negeri sebagaimana dalam risalah rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 28 Desember 2015, dan adanya pembahasan mengenai impor raw sugar bagi pemenuhan kekurangan GKP agar tidak berupa GKP langsung tapi berupa raw sugar agar ada nilai tambah pengolahan di dalam negeri. Terkait hal ini agar dicarikan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Sebagaimana termuat di dalam risalah rapat koordinasi antar kementerian pada tanggal 15 Maret 2016 adalah belum diputuskan dan belum menjadi kesimpulan dalam rapat koordinasi antar kementerian, dan masih perlu pembahasan lebih lanjut untuk dicarikan mekanisme yang tepat agar tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari. Selain itu, yang dimaksud agar ada nilai tambah pengolahan di dalam negeri, pabrik gula dalam negeri yang memproduksi gula konsumsi atau GKP, bukan pabrik gula rafinasi, sebagaimana keterangan saksi Musdalifah Mahmud. Bahwa Kementerian Perindustrian tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor terhadap persetujuan impor dalam rangka penugasan kepada PT PPI yang bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta gula rafinasi pada tahun 2016 sebanyak 200.000 ton